Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Rian Sunjaya, NPM 101211368, kelas C12. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Pendidikan Agama Islam 2 sebagai salah satu evaluasi tengah semester. Ma'rifatur Rasul. Yang pertama ada hazatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang kedua ada ta'rifu Rasul, pengertian Rasul. Yang ketiga ada makanatu Rasul, kedudukan Rasul. Dan yang keempat ada sifatur Rasul, sifat-sifat Rasul. Hazatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama, al-insan, manusia, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu yang pertama al-insan, al-ins, unas, al-nas, anasli, dan insli. Yang kedua al-basyar, dan yang ketiga bani Adam, anak Adam, dan suryat Adam atau keturunan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, balil insanu ala nafsihi basiroh. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 14. Yang kedua fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Kecenderungan yang baik senantiasa membawa manusia ke arah Islam seperti pengakuannya kepada Allah sebagai pencipta. Dalil. Yang pertama, setiap anak dilahirkan atas fitrahnya, kemudian ibu bapaknya yang menjadikan anak Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Yang kedua, manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yang ketiga, hati mereka meyakini walaupun mengingkari. Fitrah terbagi menjadi 3. Yang pertama, uzudul kholik, yang kedua, ibadatul kholik, dan yang ketiga, hayatul munadomah. 3. Hidayatul Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasulnya. Dalil. Jika mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Hidayatul Rasul. Yang pertama ada makhrifatul khaliq. Dalil. Allah menciptakan langit, gunung, hewan, dan sebagainya. Yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu tidak dengan sia-sia. Yang kedua ada minhajul hayah. Dalilnya, Rasul sebagai suri teladan yang baik. Dalil kedua, Islam sebagai dien yang Allah ridhoi. Yang ketiga, orang akan merugi apabila tidak mengamalkan Islam. 4. Ibadah sohih. Ibadah sohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikannya kepada manusia. Dalil. Rasul diberi wahyu yang menyebutkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, oleh itu sembahlah Allah. Yang kedua, ta'rifu Rasul, pengertian Rasul. Ta'rifu Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul artinya adalah ar-rajulul mustafal mursalu minallahi birrisalati ilan nas. Seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, memiliki asyifatul asasiyah. Yang pertama sifat syidik, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tabligh, yang keempat sifat fatonah. Yang kedua memiliki al-mu'zizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contoh adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyarau ayatan yu'aridu wa yakulu siharu mustamir. Artinya,
Telah dekat saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. 3. Adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. 4. Adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat An-Nisa ayat 163. 5. Adanya at-samarot, hasil dakwah yang dilakukannya. Antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Allah berfirman yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Yang ketiga, makanatur Rasul, kedudukan Rasul. Yang pertama, Abid bin Ibadillah, hamba di antara hamba-hamba Allah. Sebagai seorang manusia, Rasulullah pun diciptakan oleh Allah sebagai seorang hamba. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Yang kedua, as-sunnah, sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Perkara ini adalah wasailul hayah, sarana hidup yang bisa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat, petunjuk hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai fiqh ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. 3. Rasul minal mursalin, Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Yang keempat, sifatur Rasul, sifat-sifat Rasul. Sifatur Rasul yang pertama ada al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Yang kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu lima nuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Tahrim ayat 1. 3. As-sidqu, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal ghaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyun yuha. Artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3-4. 4. Al-Fatonah, cerdas. Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. 5. Al-Amanah, terpercaya. Yang keenam, At-Tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasul minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balagho risalah, menyampaikan risalah, sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Dan yang ketujuh, Al-Ittizamul Kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Firman Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kanal Quran. Artinya, sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hada khulusai wa syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.